Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa Bali TV, senang sekali saya Agus Dharma dapat kembali hadir menjumpai Anda pada Dialog Harmoni Bali di edisi hari ini, hari Minggu 8 November 2015. Dan topik kita pada sore hari ini cukup menarik sekali, yaitu Healthy Life Way, The Only Way. Bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio, langsung saja kita perkenalkan. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Dr. Tanjung Subrata, M.Repro ya, selaku dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa dan juga Dianapura, dan merupakan konsultan medical fitness manajemen Singapura. Aduh, banyak banget nih. Apa kabar nih Dokter Tanjung? Baik. Iya, sehat ya? Dari sehat. Fisiknya saja udah kelihatan nih sehat ya. Nanti kita harus berbincang nih mengenai Healthy Life Way, The Only Way. Tentunya mau berbagi ya Dok ya. Ini kira-kira apa maksud dari tema ini dan kira-kira yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat kita. Ya. Oke, kalau kita lihat dari Healthy Life Way, The Only Way, ini sebenarnya apa sih nih Dok yang ingin disampaikan pada kesempatan sore hari ini? Oke, jadi saat ini di masyarakat tentu dengan era informasi yang sudah demikian terbuka, masyarakat sudah begitu akses informasi kesehatan begitu luas, begitu banyak, baik yang benar, setengah benar maupun asal benar. Ya, itu dia yang bahaya ya. Ya, makanya dari itu ya lebih bahkan kembali beberapa industri memanfaatkan topik sehat ini sebagai bahan jualan ya. Entah itu tadi saya katakan baik yang memang ada dasarnya, setengah ada dasar maupun tanpa dasar. Nah, kemudian di sinilah kita yang mungkin sudah sekian lama, salah satunya dengan panutan saya Mas Ade Rai sendiri ya sudah menjalankan yang namanya kita bilang the healthy life way, healthy sehat, life way itu jalan hidup. Kita sebut healthy life way not lifestyle. Kenapa? Karena namanya hidup sehat, itu hidup sehat harus dijalankan, bukan hanya gaya-gayaan. Betul. Ya, selama ini mungkin banyak beberapa orang ya nggak apa-apa ya istilahnya bergaya boleh, tapi yang paling penting untuk namanya sehat harus dijalankan seumur hidup, bukan hanya trennya. Misalnya, oh sekarang trennya ini lagi, maaf mungkin ya saya sebut merek ya, pria Elmen misalnya kan, oh semua lagi trennya. Mungkin nanti tahun depan trennya mungkin bukan pria Elmen tapi pria Prenagen. Jadi ya kan ya akhirnya kan konsep sehat tadi berubah tergantung kebutuhan industri jadinya ya. Padahal yang namanya kita konsep sehat itu akan dijalankan seumur hidup dan jalannya ya seperti itu aja. Wah, lumayan ini bermanfaat sekali ya. Sebenarnya ini bukan masalah penampilan, bukan masalah hal-hal komersial, tetapi memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara individu dan memang diperlukan sampai seumur hidup ya Dok. Seumur hidup. Nanti kita akan langsung bahas mengenai Healthy Life Way lagi Dok. Di sebelah Dokter Tanjung ini ada, sebenarnya nggak usah saya perkenalkan nih sebenarnya. Pasti semua sudah tahu nih pemirsa Bali TV ya. Siapa lagi kalau bukan Ade Raya, Beli Ade. Apa gapar ini penampil gatra nih Beli Ade Raya. Terima kasih. Ya, ini merupakan salah satu contoh ya praktisi yang memang sudah menjalankan Healthy Life Way ini mungkin ya. Iya, Beli Ade Rai ini merupakan founder dari Ray Institute ya. Beli Ade Rai mungkin nanti ada beberapa topik yang bisa disampaikan, beberapa pembahasan kepada masyarakat sebenarnya gimana sih caranya biar bisa hidup sehat ala Beli Ade Rai. Gimana nih Beli Ade Rai? Nggak ada alas saya sih. Sebenarnya sehat itu tidak menarik selagi masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Kadang kita sewenang-wenang terhadap sehat pada saat kita masih memilikinya. Justru dengan kita belajar untuk sedikit mengedukasi diri kita tentang sehat itu sendiri. Ada istilah yang mengatakan bahwa mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki menjadi mudah dan murah. Tapi ketika sehat sudah pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Mahal mesti bayar. Udah bayar masih susah karena belum tentu sembuh dan sebagainya. Jadi kadang-kadang di sini hanya lebih kepada betapa kadang kita lupa kalau sehat itu juga adalah sebuah investasi yang bisa kita lakukan, tidak hanya di tanah, tidak hanya di rumah, tidak hanya di falas, di emas ya, tapi kenapa tidak di tubuh kita sendiri ya. Jadi kekayaan kita salah satunya tentunya adalah tubuh kita, dengan kita menghargai tubuh kita. Nah, yang jadi tantangan di sini saya rasa sebenarnya lebih kepada banyak sekali, kalau kembali lagi saya ungkapkan beberapa istilah yang mungkin nanti menggambarkan apa yang ingin saya sampaikan, yaitu adalah kita tidak bisa mencari penerangan atau keterangan dengan menganalisa kegelapan. Jadi kita tidak bisa mencari kesehatan dengan terlalu banyak menganalisa kesakitan. Nah, yang terjadi dari kita adalah kesakitan kadang-kadang dijadikan sebagai fondasi
sebuah ketakutan untuk kita mendapatkan sehat. Jadi kalau ditanya kenapa mau sehat, karena takut sakit. Nggak mau sakit ya. Iya, padahal sebenarnya fondasi itulah yang makanya kenapa selalu rapuh. Karena ada istilah yang mengatakan lagi bahwa apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi oleh sebab itu fokuslah kepada betapa nikmatnya hidup sehat itu. Nikmat hidup sehat bukan iya, ketika sakit bukannya menyesal takut ya. akan bukan jadi mencari sehat bukan karena takut akan sakit. Baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan dengan Beli Aderai dan satu lagi narasumber kita yang ketiga yaitu ada Dr. I Gusti Ngurah Bade Bayuningrat SPOG MM CHT ini selaku dokter Objin dan dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa dan juga founder BBM ya, bincang-bincang medis ya, bukan BBM ini ya. Oke, apa kabar Dok? Selamat sore. Kabarnya baik. Iya, ini kita berbicara masalah healthy life way, the only way. Ini dalam dunia medis penting ya kesehatan Dok ya. Mungkin ada beberapa poin ini mungkin disampaikan kepada penonton. Kita akan berusaha menjelaskan, apalagi program pemerintah kita sekarang memang paradigmanya adalah paradigma sehat. Seperti yang Beli Ade katakan, fokus kita yang terdahulu ya di 10 tahun terakhir memang lebih banyak berbicara tentang persoalan sakit. Sakit kemudian harus diterapi. Padahal sekarang ini mulai 2015 ini bukan lagi paradigma, tapi paradigma sehat yang ingin dikedepankan pemerintah kita. Nah, itu kita coba bahas. Dan kaitannya tentu dengan bidang saya sebagai seorang dokter ahli kandungan. Dari mana mulainya ini kira-kira? Nah, itu mungkin kita bisa bagi. Kita mencari benang merah dari mana kita harus memulai untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang healthy life way tersebut ya. Baik, selanjutnya kita akan berbincang lagi. Dan pemirsa, di sesi berikutnya kami juga akan mengundang Anda untuk berinteraktif. Nantinya silakan menghubungi line telepon kami di 03618948 400 atau di 8948 401 setelah beberapa informasi yang lewat berikut ini. Berdiri di Pantai Boulevard dengan angin sejuk di malam hari dan udara laut dengan pemandangan cahaya lampu-lampu perkotaan itu membuat kota Manado begitu indah. Amphitheater ini yang berada di Bukit Doa, persisnya di Kota Tomohon, selain menjadi tempat ibadah umat Katolik, tetapi juga jadi tempat latihan paduan suara. Nah, seperti ibu-ibu yang di belakang saya ini. Nah, di belakang saya ini adalah Kapel Bunda Maria. Katanya kapel ini sudah ada dari zaman Belanda. Karena letaknya di perbukitan, suasana beribadah pun menjadi lebih hikmat. Tentram, damai adalah dua kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan saya saat ini. Dan impian saya untuk menjadi saksi mata salah satu kekayaan di Sulawesi Utara akhirnya terwujudkan. Lewat gerbang ini, menapaki anak tangga, jalan setapak mengelilingi kawah.
Saya telah menyusuri jalan setapak di puncak gunung. Hembusan angin sejuk, paparan kota Tomohon, Gunung Lokon, kota Manado, dan kawah gunung bersatu menjadi pesona indah puncak Gunung Mahau, kota Tomohon, Sulawesi Utara. Terletak di atas bukit, 5 tempat ibadah berdiri berdampingan. Lambang kerukunan umat beragama yang berbeda. Sekarang saya ada di Bunaken. Bermain bersama ikan-ikan kecil berwarna-warni, air laut yang jernih menjadi pesona bahari di Bunaken. Pesona Indonesia. We will not be under any political party. I have freedom to think and to work and to do any movement with the people to preserve the nature. While labelled illegal, settlements are excluded from. I've got 3 kids. Where I am sitting now is where my house used to be. Our land was always covered with forest and trees and vegetation. Sebeng angkuh sing kuangan jago Seandainya beli nawang, sumpah mati tiang dot korahan. Terima kasih pemirsa Bali TV, Anda masih menyaksikan Dialog Harmoni Bali dengan topik kita Healthy Life Way, The Only Way, bersama 3 orang narasumber kita yang sudah hadir di studio. Dan sempat kita perbincangkan tadi bahwa sebenarnya kesehatan harusnya dipandang sebagai sebuah aset yang cukup berharga, bukan ketika sakit baru ingin ya, itu sudah percuma. Dan sebenarnya bagaimana pola hidup sehat yang sebenarnya agar tidak menjadi sekedar penampilan atau sebagai tren? Kita akan lanjutkan perbincangan yang pertama dengan Dokter Tanjung ya. Dokter tadi sempat mengatakan bahwa sebenarnya kesehatan itu sangat penting, Dok ya. Kadang-kadang di masyarakat, termasuk rekan-rekan saya sendiri nih, Dok ya, ini curhat nih. Jadi kadang-kadang penampilan itu disetting, Dok. Jadi 3 bulan harus memiliki porsi sehat. Sehat itu tuh didefinisikan secara fisik sehingga berhasil membentuk otot-otot tertentu. Ini gimana nih, Dok, untuk meluruskan kembali kepada masyarakat kita di rumah ini? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi makanya kita katakan kan jalan hidup sehat itu adalah suatu proses perjalanan atau namanya proses ya, harus dijalani gitu ya. Bukan hanya trennya apa ya. Dan yang lebih agak mengkhawatirkan beberapa ini kan akhirnya mereka mentargetkan hanya secara fisikalnya aja, nggak memperdulikan prosesnya, maunya instan. Apa yang bikin cepat? Misalnya, oh badan besar, latihan, wah udah latihan, terus apa lagi yang cepat? Nah itulah akhirnya terjadilah yang sering kita sebut sebagai penyalahgunaan obat, sama golongan obat-obat steroid, prohormon dan lain sebagainya. Nah kembali kita katakan bahwa konsep sehat itu sendiri adalah suatu proses, jalani prosesnya. Kalaupun nanti dapat badan, nikmatin prosesnya. Kalaupun nanti dapat badan yang lebih bagus, penampilan yang lebih indah, itu hasil tambahan, syukuri. Adalah hasil ya. Hasilnya, tapi yang paling penting nikmati prosesnya. Nah, di sini kita katakan untuk sehat tuh sebenarnya sangat simpel. Ya, ibaratkan kita sering mengatakan dengan Mas Ade juga,
ibarat pohon kita memiliki 3 ranting sehat. 3 ranting sehat apa aja? Ya, ranting pertama kita sebut sebagai ranting makan atau nutrisi. Bagaimana kita mengelola atau menjalankan pola makan yang sehat. Kembali yang namanya sehat harus dijalankan seumur hidup. Jadi bukan hanya tren, oh hari ini trennya diet A, besok diet B. Sudah sekarang diet B udah nggak mainstream nih, harus A, kan seperti itu kan. Akhirnya timbul apa ya namanya ya di masyarakat kegalauan ya, kegalauan yang mana sih yang benar kan gitu kan. Sebenarnya kalau kita bilang dalam namanya diet, sepanjang diet itu dia tidak menimbulkan masalah kesehatan, dia tidak bikin kita lemas, tidak bikin lapar, dan kembali tidak bikin bosan, berarti itulah diet yang cocok untuk kita. Jadi bukan tipe A seperti itu ya. Itu adalah kita sebut tadi ranting makan atau ranting diet ya. Terus ranting kedua adalah ranting gerak. Ranting gerak apa itu, Dok? Nah, ranting gerak mungkin bahasa ini kita sebut kayak olahraga. Nah, olahraga juga tidak harus wah kalau saya nggak ke gym A kayaknya belum olahraga kan gitu kan. Itu kan kembali ya beberapa kadang menggunakan itu sebagai apa jualannya. Wah kalau nggak lakukan ini nggak olahraga. Oh sekarang sudah nggak zamannya latihan ini, latihannya harus seperti ini. Nah seperti itu yang diproses. Mas pada kita dalam hidup sehat sebenarnya ranting gerak sendiri kita bagi ada 2 ya, gerak aktivitas otot jantung atau sering disebut sebagai aktivitas aerobik, gerak otot rangka atau sering kita sebut sebagai latihan beban. Nah kombinasi dari 2 aktivitas tadi itu sudah merupakan salah satu investasi yang terbesar dalam jalan hidup sehat. Jadi memang harus seperti itu ya. Ya, mengkombinasikan mungkin dengan gerak, fleksibilitas juga ya, seperti perdagangan ya, dan macam-macam. Terus yang ketiga adalah ranting istirahat. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan oleh masyarakat. Ini yang sering dilupakan banyak masyarakat. Ya, ya kalau nggak boleh begadang nanti Bang Haji marah nanti ya. Jadi begadang pun artinya bisa dilakukan, tapi dalam ada ya tentu ada maksudnya tentu ada ini ya konsekuensinya ya setelah besok dengan istirahat yang cukup dan lain sebagainya, tapi sering di sini katakan bahwa kalaupun bergadang jangan berturut-turut karena meskipun kita bayar di esokan harinya, kualitas tidur di siang dan malam hari sudah berbeda. Jadi tidak bisa ditebus di siang harinya. Tidak segampang itu. Ibaratnya 6 jam misalnya kita kerja nanti tinggal bayar tidur 6 jam, nggak sama karena intensitas cahaya yang masuk aja sudah mengubah sistem hormonal di dalam tubuh. Jadi pun seandainya misalnya pekerjaan kayak dokter, perawat, kepolisian yang harus menuntut dia kerja malam, diusahakan misalnya hari ini shift malam, besok jangan shift malam lagi. Jadi berturut-turut ya. Tubuh ada recovery. Ya, itu ranting ketiga. Nah, kembali ibaratnya seperti ranting pohon, 3 dahan. Nah, yang paling penting adalah akarnya. Nah, akar yang kita katakan adalah bagaimana itu seperti pola pikir yang selalu positif, pola pikir yang selalu optimis, pola pikir yang selalu sehat. Nah, mungkin pola pikir Mas Adi bisa lebih. Iya. Jadi ada akar yang memang selama ini tidak pernah menjadi pemikiran seseorang bahwa pikiran ternyata merupakan awal dasar dari pola hidup sehat juga ya. Selama ini yang hanya difikirkan adalah nutrisi, istirahat dan juga gerak atau olahraga. Baik, kita langsung ke Beli Ade Raya sebagai praktisi dan memang sebagai dewanya ini ya dari hidup sehat. Kalau selama ini mungkin banyak yang penasaran sebenarnya gimana sih pola hidup sehat dari Beli Raya sendiri. Kalau Beli Raya mungkin bisa jelaskan mungkin sebenarnya gimana sih dietnya berapa ketat ini dan seperti apa gitu. Silakan ini Beli Ade Raya. Jadi kadang mungkin salah paham ketika kita warisan dari pola hidup sehat itu sebenarnya kemandirian. Kemandirian, kayak gimana tuh mandiri? Warisan pola hidup sehat itu bukan ketergantungan. Kalau kemandirian itu artinya kita ada di mana aja kita bisa sehat. Kita ada makan apa aja kita bisa sehat. Serius ini? Kita mau ngapain aja kita bisa sehat. Kenapa? Karena kita punya skill, punya kemampuan yang dimana kita selalu mengedukasi diri kita untuk bilang bahwa ternyata sehat itu mudah dan murah. Nah, kebalikan yang terjadi kan sehat seolah-olah menjadi sesuatu yang eksklusif. Padahal harusnya sehat itu adalah sesuatu yang inklusif. Kita secara cerdas membuat satu alasan untuk bilang bahwa saya tidak perlu sehat. Sekali lagi, sehat tidak menarik selagi masih kita miliki. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah ketika kita bilang, wah sehat itu katanya mahal, saya mah asal aja, yang penting jalanin aja hidup. Tapi kembali lagi, ketika kita dihadapkan dengan sakit, sakit itu ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau dokter Tanjung bilang, sakit itu sudah jatuh tertimpa tangga dan keinjak-injak katanya. Artinya, ya, dua kali ya? Iya, artinya sudah jatuh tertimpa tangga, rasanya tidak enak, harus bayar pula. Jadi rasanya udah nggak enak, tapi kita udah mesti bayar. Jadi betapa membayangkan hari ini orang-orang yang sakit, itu untuk bisa mendapatkan kesehatannya Gus Dharma kembali seperti kita semua ada di sini,
itu mereka harus mengeluarkan biaya yang luar biasa. Padahal aktivitas yang paling konsumtif dikatakan adalah bukan pada saat dimana kita harus membeli barang, tapi pada saat dimana kita harus membeli sehat yang sebenarnya sehat itu sudah kita miliki. Jadi betapa ironisnya sekali ketika kita justru sewenang-wenang terhadap sakit, di mana kita menjadi murid daripada sebuah reaksi ketimbang daripada murid dari sebuah antisipasi. Nah, jadi kembali lagi di sini adalah yang ingin disampaikan, mungkin pesannya sederhana, bahwa selagi kita masih punya sehat, kenapa nggak kita edukasi diri kita? Kayak tadi, keinginan untuk misalnya, oh saya mau punya badan bagus dan nggak ada masalah, itu bisa jadi alasan, boleh-boleh aja, itu jadi alasan. Tapi yang tidak boleh itu adalah menjadikan itu sebagai yang utama dengan menghalalkan segala cara. Sebagai betul, sebagai analoginya, kita sekarang sedang berbicara bagaimana mengajak orang untuk punya kegiatan mandiri berusaha misalnya. Tapi lalu nanti ada contoh, wah teman saya lagi itu dia bikin usaha, taunya berapa bulan udah bangkrut, sekarang rugi sekali dia. Nah, jadi yang salah bukan usahanya, tapi yang salah itu adalah caranya. Nah, jadi kalau ada orang misalnya melakukan aktivitas olahraga lalu tiba-tiba dia sakit, yang salah bukan olahraganya, yang salah itu adalah caranya. Nah, caranya itulah yang nanti biar kita perbaiki. Sehat itu adalah bersahabat dengan pertemanan hati. Sakit itu adalah bersahabat dengan perlawanan hati. Oke, pertemanan dan perlawanan. Simpel ya sebenarnya. Simpel sekali. Perbedaannya hidup sama latihan pengencangan otot adalah kalau pengencangan otot kita harus menciptakan yang namanya resistensi. Sedangkan dalam hidup kita harus menghindari yang namanya resistensi. Bayangkan setiap hari kita berusaha untuk mudah tersinggung. Setiap hari kita berusaha untuk berfokus kepada apa yang kita tidak punya. Setiap kali kita berusaha untuk segala hal yang berusaha untuk ibaratnya menyusahkan diri kita. Tanpa kita sadari, ketimbang justru belajar untuk menerima segala sesuatu apa adanya. Nah, disinilah makanya kenapa akhirnya penyakit disebut dengan disease, karena dis itu artinya tidak, is itu adalah ketidaknyamanan di dalam diri. Nah, makanya kalau kita ngomongin stres menjadi salah satu penyebab utama daripada kesakitan dan kematian, bisa bayangkan betapa salah pahamnya kita. Karena kalau ada istilah yang mengatakan there is no stress in the world, is only people who has a stressful thought. Salah pahamnya kita memilih opsi cara pandang yang melemahkan hati ketimbang yang menguatkan hati. Nah, makanya kenapa tadi dikatakan di sini, ibarat dia olahraganya udah bagus, makannya udah bagus, ini apa, tapi ternyata dia tetap masih bisa sakit. Kenapa? Karena kembali lagi tadi, ketika terjadi stres, ketika terjadi opsi cara pandang yang melemahkan hati, otomatis fondasi kekuatannya, bayangkan mau sehat, takut akan sakit menjadi fondasinya. Gimana ceritanya? Nah, fondasinya makanya nggak pernah bisa kuat. Nah, jadi mungkin nanti saya bisa jelaskan lagi apa ada waktu? Masih bisa. Oke. Jadi ibarat kalau kita berbicara itu sebenarnya, jadi ada sebuah lagu yang sederhana, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, jadi kalau kita berbicara pertemanan hati, itu selalu berhubungan dengan kesenangan. Nah, sekarang setiap hari kita diberikan opsi, pilihan untuk senang atau tidak senang. Di lagu itu kita diajarkan bahwa di mana-mana kita bisa senang. Nah, sekarang ketika kita menciptakan kesenangan di badan kita, itu yang disebut dengan namanya kesehatan. Ketika kita menciptakan kesenangan di dalam emosi kita, itu yang disebut dengan namanya kecintaan. Ketika kita menciptakan kesenangan di dalam pikiran kita, itu yang disebut dengan namanya kedamaian. Dan ketika kita menciptakan kesenangan di dalam 5 elemen di dalam tubuh kita, energi, life energy kita, itu yang disebut dengan namanya kebahagiaan. Jadi saya rasa kembali lagi adalah bagaimana kita bisa sebenarnya setiap hari diberikan kesempatan untuk menciptakan kesenangan. Cuma salah paham dalam menciptakan kesenangan dalam tubuh adalah misalnya paling gampang merokok. Dia pikir merokok adalah memberikan kesenangan kan. Tapi ternyata memberikan kesenangan secara aktivitas, tapi tidak memberikan kesenangan kepada organ tubuhnya. Karena ketika nikotin masuk ke dalam darah, apa yang terjadi? Nanti Dr. Bayu sama Dr. Tanjung bisa jelaskan lagi semuanya. Jadi salah pahamnya kita atau tantangannya adalah bagaimana tantangan kita untuk menciptakan kesenangan benar-benar dirasakan atau dinikmati oleh tubuh itu sendiri. Ketika kita menciptakan kesenangan dalam pikiran kita adalah sesuatu yang memang konsepnya adalah opsi pertemanan hati. Ada istilah yang mengatakan bahwa kebijaksanaan itu adalah ketika kita mampu memilih opsi yang menguatkan ketimbang yang melemahkan. Jadi menghindari opsi yang melemahkan hati. Dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya ini simpel ya, cuma karena selama ini ada paradigma yang salah.
mau sehat karena nggak mau sakit ya. Ini dari dasar memang dia sudah tidak kuat dan apalagi Ya dasarnya faktor stres ketakutan, tersebut, betul ya. saya rasa. Dan stres kadang-kadang sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi, justru malah yang ada malah dinamakan dan bahkan di manage lagi, gitu ya. Jadi kalau kita mau memanage sesuatu, marilah kita memanage sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Jangan memanage sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Jadi salah paham di sana, saya rasa kembali lagi. Tantangan bagi masyarakat di Indonesia kembali lagi adalah bahwa gimana caranya kita bisa mengedukasi diri kita, tidak hanya mengedukasi diri kita untuk menjadi kaya. Kenapa kita kadang sering ngomong selalu semua orang kepengen lebih kaya dari sebelumnya? Karena kecerdasan akan finansial kita tinggi. Kita tahu bahwa kalau seandainya bisa punya penghasilan atau punya uang atau punya posesi yang lebih tinggi, seolah-olah kita pikir hidup kita jadi lebih berkualitas. Dan bahagia. Tapi yang padahal yang sekali lagi saya katakan, kembali lagi giliran bicara kesehatan yang sebenarnya sama dengan kekayaan tadi, awalan ke akhiran an, sama-sama cuma tengahnya satu kaya satu sehat, sama. Tapi kembali lagi, kenapa tidak kita tingkatkan kecerdasan kita akan kesehatan gitu. Nanti kita akan bahas soal jaminan kesehatan nasional dan sebagainya. Saya rasa perlu ada satu positioning baru untuk menjelaskan kepada masyarakat, termasuk juga promosi hidup sehat yang menjadi sesuatu yang penting di pemerintah di Indonesia, ketimbang daripada promosi pemerangan terhadap penyakit. Oke, ya kita lanjutkan dengan Dr. Bayu ya. Dr. Bayu tadi sudah ini disampaikan. sangat menarik sekali ya apa yang diungkapkan Beli Adirai, Dr. Tanjung, bahkan Pak Agus sendiri sudah ketularan. Ya, saya baru tahu ini. Baru tahu ini. Ini yang jadi menarik adalah begini, ketika kita berbicara masalah kesehatan ini kan biasanya orang takut ngomong masalah kesehatan, apalagi orang awam nih. Aduh, saya bukan ilmunya itu, saya nggak berani bicara seperti itu, gitu ya. Nah, tapi persoalannya sekarang tidak ada istilah monopoli bahwa persoalan kesehatan itu hanya wajib dilakukan oleh yang namanya orang-orang medis, orang-orang kesehatan. Semua bisa melakukan itu. Jadi tidak ada monopoli orang kesehatan untuk berbicara kesehatan. Jadi jangan takut untuk berbicara kesehatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, persoalan Badan Kesehatan Dunia pun sudah menyebutkan bahwa apa yang kita bicarakan tadi, ada persoalan fisik tadi, persoalan psikis termasuk stres di dalamnya, ditambahin lagi oleh Badan Kesehatan Dunia sebagai persoalan sosial juga perlu dipertimbangkan di situ. Jadi persoalan fisik, jadi suatu kondisi yang namanya sejahtera secara fisik, sejahtera secara psikis, sejahtera secara sosial, bahkan tidak hanya masalah kesakitan saja dan kecacatan. Di situ ininya. Poinnya. Jadi melihat dari definisi itu atau pengertian itu, bahwasanya tidak cukup melihat persoalan kesehatan, tidak cukup bicara masalah fisik dan terapi saja. Tidak cukup, karena ada di situ sisi istilahnya kalau terapi itu hanya bagaimana kita menangani atau menanggulangi kondisi sakitnya. Itu kan paradigma sakit tadi. Nah, sedangkan yang wajib sesuai definisi tadi adalah juga kita perankan yang namanya care kita. Care ini sudah berbicara tidak hanya persoalan fisik saja, sudah psikologinya dibicarakan di sana, kemudian persoalan sosialnya juga di sana dibicarakan. Bahkan tidak hanya murni berbicara masalah mengobati saja atau klinisi saja, di situ sudah berbicara masalah bagaimana aspek cure-nya dan care-nya. Jadi ada dua sisi, cure and care. Jadi aspeknya adalah bio, psikososio, dan spiritual. Itu mencakup secara holistik bagaimana kita menangani sebuah persoalan kesehatan gitu. Tidak hanya cukup berbicara masalah fisik saja, harus holistik dan komprehensif istilahnya. Jadi betul-betul cure itu penting, tapi lebih penting lagi adalah care. Care masuk bagian dari promotif dan preventif tadi. Kembali lagi ke konsep paradigma sehat lagi gitu. Sedangkan cure itu hanya ranahnya yang 10 tahun terakhir gitu ya. Yang kuratif saja ya, kuratif sama rehabilitasi yang sudah sakit itu. Nah, ini ke depan ini mulai per 2015 ini pemerintah sudah memprogramkan yang namanya program Indonesia Sehat. Mungkin ya pernah mendengar ya. Program Indonesia Sehat itu 3 pilar penting utama di situ apa? 3 pilar utamanya apa? Yang pertama adalah paradigma sehat. Itu pengaruh, bahasanya agak baru ini, pengarus utamaan masalah kesehatan dalam pembangunan. Yang kedua, persoalan promotif dan preventif. Yang ketiga, masalah pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan layanan kesehatan sendiri. Banyak cara yang sudah dikembangkan pemerintah, termasuk
memperbaiki sumber daya di sana, kemudian fasilitas di pelayanan primer ditingkatkan, kemudian persoalan rujukan diperbaiki, peningkatan mutu juga dilakukan oleh pemerintah melalui yang namanya sekarang pendekatannya adalah continuum of care. Continuum of care, jadi cara memandang orang ini sehat atau tidak lagi pada porsi dia sakit, tapi porsi bagaimana saat dia bertumbuh, mulai dari dalam kandungan, nah itu bidang saya, dalam kandungan, kemudian dia bertumbuh jadi bayi, jadi remaja, kemudian jadi dewasa, bahkan sampai lansia. Jadi continuum of care inilah yang menjadi paradigma kita sekarang, yang istilahnya adalah bagaimana pemerintah ini bisa peduli terhadap kesehatan masyarakat dengan memanusiakan manusia. Berarti yang sebelumnya tidak manusia. Tidak manusia ya. Betul ya. Ini sudah program yang luar biasa sekali dari sangat pemerintah, baru, sangat jadi baru. sudah Ini baru dan saya perlu disosialisasikan. Iya betul, saya dapatkan sekitar bulan Agustus lalu, dan itu poin pentingnya adalah dari bulan tahun ini 2015 ini targetnya sampai 2019. PIS itu program PIS, program Indonesia Sehat. Nah itu jadi paradigma apa yang dilakukan beliau, kebetulan beliau adalah satu poin lagi adalah persoalan JKN ya. JKN tadi ada tiga pilar tadi, paradigma sehat, kemudian pembaikan pelayanan kesehatan, kemudian JKN-nya. Beliau adalah salah satu duta. Bukan salah satu duta JKN, satu-satunya duta JKN ya. Mungkin kita bisa bagi pengetahuan beliau tentang persoalan itu, mungkin saya kira ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang ini sejalan sebetulnya dengan apa yang kita sudah lakukan bertahun-tahun sebagai seorang praktisi kesehatan. Mungkin diadirai Dr. Tanjung ya. Nanti kita akan lanjutkan. Justru saya yang harus merubah mindset saya, tidak harus menterapi orang saja gitu ya. Termasuk saya jadi harus berpola promotif dan preventif gitu. Yang diterjemahkan persoalan care tadi. Nanti kita akan lanjutkan Dr. Tanjung, Dr. Bayu dan juga Beli Aderai untuk perbincangan Healthy Life Way the Only Way. Pemirsa Bali TV, jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali masih menghadirkan dialog Harmoni Bali dengan topik kita yaitu Healthy Life Way the Only Way sesaat lagi. Sebeng angko sing kuangan jago Seandainya beli nawang sumpah mati tiang dot korahan. Hidup terkadang memang bagaikan mimpi. Ide dan usaha bila dikerjakan sungguh-sungguh, niscaya kesuksesan bakal diraih. Saksikan sosok para wirausaha pemula dalam acara Celah Kehidupan Mandiri setiap Sabtu pukul 17.30 WITA hanya di Bali TV. Anda hobi menari? Ayo daftarkan klub dance Anda dalam Modern Dance Bali TV 2015 terbuka usia 15 hingga 30 tahun. Informasi dan pendaftaran hubungi 081 139 66168. Pemirsa Bali TV, Anda masih menyaksikan Dialog Harmoni Bali dengan topik kita Healthy Life Way the Only Way ya. Dan segmen ketiga ini segmen interaktif bagi Anda pemirsa Bali TV yang ingin bertanya-tanya tentang pola hidup sehat seperti apa, atau Anda sendiri memiliki keluhan mengenai kesehatan dan ingin bertanya dengan ahlinya dan termasuk praktisi yang ada di studio hari ini. Anda bisa langsung menghubungi kami di line telepon 0361 8948 400 atau di 8948 401. Sambil kita menunggu penelpon yang akan bergabung, kita lanjutkan lagi ya perbincangan ini. Tadi padat sekali nih dan saya baru tahu nih, baru teredukasi di bawah sebenarnya dari pola pikir yang salah ini justru bisa menimbulkan dampak yang salah juga ya. Selama ini saya juga berpikir saya mau sehat, kenapa? Ya nggak mau disuntik ya. Jadi pola pikirnya kesakit, bukan kalau mempertahankan dari daya tahan tubuh. Nah dok, kalau bicara masalah daya tahan tubuh nih dok ya, ketika dalam satu ruangan mungkin ada daya tahan tubuh orang kan beda-beda nih doknya. Ada yang cuaca yang berubah aja udah sakit, ada yang sudah berkali-kali lembur justru dia nggak ada masalah. Ini sebenarnya daya tahan tubuh yang berbeda-beda ini
didapat dengan cara apa nih sebenarnya ini Dokter Tanjung, silakan. Terima kasih. Mungkin nyambung dari yang Mas Ade dan Dr. Bayu katakan tadi, ada Badan Dunia WHO sini mengatakan sehat itu tidak hanya tadi secara fisik, mental, sosial, tidak hanya terbebas daripada penyakit, tapi juga terbebas dari namanya infirmity. Infirmity itu suatu kelemahan tubuh. Kayak tadi, misal satu ruangan ada yang bersin, berarti satu ruangan dia terpapar virus. Harusnya semua semua harusnya kena kan. Tapi nyatanya besok ada yang sakit, ada yang tidak. Artinya sakit aja tidak semata-mata adanya suatu penyakit terus orang jadi sakit, tapi adalah lebih pada ketidakmampuan tubuh menangani penyakit. Ya kan? Ketidakmampuan tubuh adalah disebut sebagai daya tahan tubuh. Kalau daya tahannya tubuh orang itu baik, meskipun kena virus flu lah, terus keluar kena hujan lah, bergadang tadi tugas malam, kok masih sehat? Kenapa? Berarti daya tahan tubuhnya baik. Kenapa enggak kita ini yang kita promosikan dibanding kita mempromosikan kekhawatiran akan penyakit? Kenapa tidak mempromosikan bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh agar kita bisa tetap sehat? Nah, itulah tadi yang kita katakan healthy life the only way apa? Bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh? Ya tadi, dengan makan nutrisi yang baik, dengan istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan pola pikir yang kita bilang pola pikir yang positif. Jadi bukan masalah harus pakai produk A, harus pakai produk B. Kalau itu sudah tergantung, berarti sudah nggak mandiri lagi. Seperti yang Beli Rai sampaikan tadi ya. Baik, ya, terima kasih. Kalau Beli Rai, kita lanjut ini untuk perbincangan dari hidup sehat ya Beli Rai. Kalau selama ini Beli Rai kan sudah begitu banyak sekali aktivitas ya, bolak-balik Bali ke Jakarta dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari kesehatan nih Beli Ade, ketika seseorang memang sudah banyak sekali aktivitas, memang dia tidak ada cukup waktu untuk istirahat, apalagi olahraga, ini gimana Ade Rai ini kira-kira solusinya bagi pengusaha atau artis mungkin ya seperti Beli Ade Rai ini gimana nih? Mungkin orang kesehatan juga ya. Dokter juga ya beradab ya, operasi lagi. Gimana nih Beli Ade Rai? Sekali lagi mungkin kalau saya hanya bisa sampaikan kepada pemirsa Bali TV semuanya, kembali lagi nasib kesehatan kita di tangan diri kita. Kayak tadi misalnya, kayak Dokter Bayi katakan misalnya ada itikat baik pemerintah mau membuat satu program dan sebagainya, tapi jangan kita membiarkan bahwa nasib kesehatan kita di tangan pemerintah. Ya enggak, sendiri sebenarnya semuanya di tangan masing-masing sendiri. Jadi itu satu ya, tapi kita bersyukur ketika pemerintah punya program yang baik. Lalu yang kedua adalah saya rasa kalau berdasarkan statistik juga hampir lebih dari sebagian besar persentase, mungkin bisa 75% lebih dan sebagainya, itu faktor internal yang artinya hubungannya dengan ulah kesehatan kita. Jadi ulah gaya hidup kita atau jalan hidup kita tadi itu adalah yang mempengaruhi kualitas kesehatan kita. Selebihnya mungkin cuma 25%, 20% atau berapa persen yang di luar daripada kekuasaan kita. Mulai dari mungkin ada virus, bakteri, mungkin ada berbagai kayak tadi misalnya mungkin kecelakaan, cuaca dan sebagainya. Jadi saya rasa yang lebih utama adalah tanggung jawab kesehatan kita adalah ada di tangan kita, itu, dan penyakit degeneratif itu disebabkan rata-rata kebanyakan karena ulah kita ya. Jadi saya rasa sakit lebih mudah dari yang seharusnya. Tergantung diri kita sendiri ya. Ini sudah ada penelpon, nanti kita lanjutkan. Ada Bu Puri dari Sung, langsung kita sapa. Selamat sore, Om Swastiastu Ibu. Swastiastu. Swastiastu Bu Puri, silakan langsung. Bapak Niki yang wenten keluhan di tangan. Yang kan itu tuh senam. Sempat keselio gitu. Dari sudah 3 tahun Niki jari tangan tiangnya bengkak. Dan agak siku Niki agak sakit-sakit kalau digerakkan, mungkin dari 3 minggu gitu Pak. Oh gitu. Sebelumnya mungkin ada cedera Ibu ketika melatih senam? Sebelumnya belum ada pemanasan atau gimana? Tidak Pak, ini baru kan ada Pornas, tiang ada latihan terus. Lomba senam tera mewakili DPD Bali gitu. Langsung dah sikunya sakit gitu. Oke, mungkin menanyakan tips-tips untuk ini ya agar tidak ya seperti itu. Ada lagi Bu Puri yang mau ditanyakan? Enggak, Nike mantan Bapak, terima kasih. Iya, baik. Selamat sore, terima kasih Bu Puri dari Sung. Nah, ini silakan ini dari medis praktisi juga silakan berbicara. Ini ada salah satu instruktur senam 3 tahun ya. Ini jarinya sudah ada bengkak, sikunya juga susah digerakkan. Ini gimana nih? Ini lagi berjuang ini ya untuk membela ini daerah perwakilan. Gimana nih? Mungkin coba saya Mas silakan. Kebetulan saya juga membantu di beberapa cabang ini untuk penanganan cedera. Jadi kadang kan tadi kita katakan ada aktivitas gerak atau ranting gerak di mana itu kita kaitkan dengan olahraga. Nah, kembali yang namanya olahraga
itu juga ada dosisnya, ada porsinya. Kayak makan juga. Bukan berarti makan berlebih akan jadi lebih sehat, olahraga berlebih akan jadi sehat, belum tentu. Nah, di sini salah satu yang kita khawatirkan terutama pada atlet, terkadang porsi olahraganya cenderung lebih agak berlebih atau sering disebut overtraining. Nah, di situ terjadilah namanya akumulasi cedera. Jadi cedera itu sebenarnya tubuh manusia memiliki kayak katakan tadi kemampuan untuk menanggulangi cedera. Yang penting diberi waktu untuk istirahat. Istirahat ya? Istirahat, ya kan? Karena dasar dari penanganan cedera atau inflamasi cedera adalah istirahat dulu. Istirahatkan, makanya poin pertama kan R itu adalah rest, istirahatkan. Nah, terkadang kita, apalagi yang di atlet, begitu mendengar kata istirahat sudah galau. Wah, nanti kalau saya istirahat prestasi saya turun. Prestasi saya turun nanti dicoret dan lain sebagainya. Jadi kan? Perwakilan lagi. Nah, perwakilan lagi. Nah, akhirnya lagi ya. Itulah menjadikan mereka cenderung pada atlet memaksakan. Cedera pun dipaksa. Akhirnya terjadi akumulasi cedera di mana awalnya cederanya harusnya bisa pulih sendiri dengan istirahat, akhirnya nggak bisa pulih sendiri. Nah, dan mungkin perlu intervensi medis, mungkin perlu penanganan dan lain sebagainya. Oke, kalau Beli Ade Rai sendiri sebagai langsung nih yang sudah senior dalam bidangnya, ini pernah nggak cedera seperti itu Beli Ade? Kemudian ini langkahnya gimana kalau cedera ini? Yang jelas bukan saat melatih ya? Iya, bukan saat melatih. Gimana? Silakan Beli Ade Rai, mungkin berbagi pengalaman sih. Ya, mungkin kembali lagi kalau saya cuma lebih melihat ke kayak itu tadi ya, kebiasaan ketika kita bicara soal sehat itu selalu pasti hubungannya dengan sakit. Contoh misalnya hari ini kita temanya adalah mempromosikan hidup sehat. Tapi ketika kita lempar ke pemirsa, pertanyaannya adalah ini jadi konsultasi sakit. Jadi apalagi ada dokter ya. Jadi ketika jadi tantangan buat dokter Bayu dan juga dokter Tanjung adalah untuk mencoba merubah paradigma itu sendiri tadi ya, tapi nggak bisa disalahkan juga karena ibaratnya kalau istilahnya orang pasti selalu beranggapan adalah bahwa kalau membayangkan itu ibaratnya kayak tempat persembahyangan itu adalah rumah sakit dan pemimpin agamanya itu adalah dokter, maka otoritas kesehatan itu seolah-olah ada di tangan mereka, padahal sebenarnya itu semua adalah kembali ke diri kita sendiri ya. Jadi saya pikir mungkin tantangan bagi dokter sebenarnya mungkin kalau saya hanya lebih bisa mungkin memberikan masukan ya kepada pemerintah juga kepada siapapun juga. Saya rasa adalah ketika kita berjuang untuk mempromosikan pola hidup sehat, saya rasa juga tidak ada salahnya juga orang yang fasih atau memahami akan sehat juga dilibatkan ketimbang daripada melibatkan hampir mayoritas semua orang adalah yang ahli dalam soal sakit. Makanya seperti saya katakan tadi, try to discover light by analyzing the darkness. Semuanya tidak akan pernah terjadi ketika kita fasih dalam sakit, tapi kita tidak fasih dalam sehat. Dokter ditanya, Dok, makan obatnya gimana? Dokter akan fasih menjawab, obat itu adalah satu, ada sumber dan jenisnya. Jenisnya mesti apa? Dua, penyajiannya mesti seperti apa? Ketiga, dokter akan bilang timingnya, waktunya mesti seperti apa makan obat. Dan yang keempat adalah dosisnya. Nah, tapi ketika ditanya, kalau olahraga mesti gimana, Dok? Ya udah, nanti lari aja. Jadi ketika ditanya soal repetisinya, pengulangannya, jenisnya, timingnya, jadwal yang tepat untuk melakukan aktivitas olahraga tidak terlalu menguasai. Tapi di sisi lain selalu mengajak orang untuk ini. Makanya pada saat itulah kembali lagi, sama halnya jangankan kita bicara pusat kebugaran, Dok, atau misalnya bicara trainer atau pelatih. Sama halnya juga dengan dokter dan rumah sakit. Kita tidak memberikan istilahnya kesempatan kepada masyarakat untuk tergantung kepada kita. Jadi ada fitness center pusat kebugaran, tapi apakah kita bisa bugar tanpa harus pergi ke pusat kebugaran? Apakah kita bisa cerdas tanpa harus pergi ke pusat pendidikan? Jawabannya bisa. Tapi di pusat pendidikan, di pusat kebugaran, di rumah sakit atau di apa, kita ini memang ada fungsinya, tapi tidak menjadikan ketergantungan. Dan bahkan orang punya cita-cita banyak. Nah, salah satu cita-cita yang sering dimiliki oleh ibu-ibu rumah tangga di pemirsa Bali TV itu adalah cita-citanya, kalau bisa lihat, coba aja lihat lemarinya. Di lemarinya itu lengkap semua obat. Ada obat batuk, ini apa semua. Iya, jadi kalau ditanya ini obatnya siapa yang sakit, nggak ada yang sakit. Siap-siap nanti kepengen nanti kalau sakit jadi biar gampang ngambilin. Jadi artinya tanpa kita sadari kita membuat satu intensi bahwa sakit itu seolah-olah adalah sesuatu yang harus terjadi, dan orang meyakini bahwa sakit itu pasti terjadi. Kalau saya mengatakan kembali lagi, ada istilah yang mengatakan bahwa bahaya terbesar itu adalah bukan pada saat dimana kita memiliki cita-cita tinggi dan kita tidak bisa meraihnya, tapi bahaya terbesar adalah ketika kita memiliki cita-cita yang rendah,
Itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Nah, bicara soal sehat di Indonesia, dengan parameter yang kita lihat, usia harapan hidup masyarakat Indonesia yang sangat rendah, cuma 55 tahun sampai 60 tahun, kemampuan hidup rata-rata masyarakatnya menunjukkan betapa cita-citanya sangat rendah dalam hal sehat. Sehingga jadi itu tadi, seolah-olah sakit itu adalah sesuatu yang memang ya udah pasti terjadi, tapi yang tidak disadari, sakit itu hanya datang kalau terjadi sebuah akumulasi daripada ketidakmampuan kita untuk menjaga kesehatan kita. Makanya orang takut sama tua. Jangan takut sama tua, tapi tua menjadi ketakutan ketika di masa tua terjadi akumulasi pola hidup yang tidak sehat yang dilakukan sejak muda. Ya, itu yang sebenarnya selama ini selalu salah kaprah ya. Kita pikirnya justru ya biar nanti gampang lah ngambil obatnya ditaruh. Karena pasti kan anak kecil sakit ya gitu ya. Jadi ya udah ibu-ibu rumah tangga tentunya menyiapkan obat, tetapi secara tidak langsung konsentrasi pikiran jadinya ke sakit ya, bukan ke sehat tadi ya. Ya, sebenarnya simpel tapi benar juga ya. Ini juga bisa mengedukasi masyarakat lainnya ya. Masyarakat harus belajar sehat, bahwa sehat itu adalah sesuatu yang mudah dan murah. Sehat itu sesuatu yang bisa mandiri. Jadi sekali lagi ketika sakit mengetuk pintu, pola hidup sehat membukanya, ternyata di luar tidak ada siapa-siapa. Jadi itu sesuatu yang sederhana yang bisa kita lakukan. Ya, dari pikiran sebenarnya juga bisa mempengaruhi ya, Beli Aderai. Oke, kita ke Dokter Bayu. Dokter Bayu, kalau tadi salah satu memang sudah disampaikan kepada kita bahwa sebenarnya pikiran juga mempengaruhi ya. Kita harus berpikir kepada hal-hal yang bagus, positif, sehat. Jangan sekali-sekali kita berusaha hidup sehat dengan terfokus tidak mau sakit ya. Waduh, sudah ada yang bergabung nih, nanti kita lanjutkan lagi ya. Dokter Bayu sudah ada yang bergabung, mungkin langsung kita sapa. Ada Pak Komang, Om Swastiastu, selamat sore. Pak Komang di Kelungkung, silakan. Om Swastiastu. Swastiastu, silakan Pak Komang. Yang kan menderita asam urat. Yang mau saya tanya, rempah-rempah apa yang cocok untuk asam urat? Pengobatan jadinya. Makanan apa untuk khusus makan pencegahan asam urat? Iya. Baik, terima kasih Pak Komang dari Kelungkung. Ini kembali kepada paradigma ya selama ini. Sebelum dijawab mungkin silakan ini Dokter Bayu. Ini sebuah pemikiran ya. Ini sebetulnya sudah tertuang dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Sudah disebutkan seperti ini. Kita sebagai seorang dokter itu harus melakukan semua pelayanan itu secara komprehensif, termasuk itu promotif tadi, preventif tadi ya, tanpa mengesampingkan peran kuratif dan rehabilitasi. Nah, di sini artinya apa? Bukan cure itu tidak penting, tapi porsinya sekarang sudah diminimalkan dalam program-program yang tadi kita sebutkan, program Indonesia Sehat tadi. Nah, jadi berbicara masalah kesehatan tentu aspeknya banyak sekali gitu ya. Termasuk apa yang diungkap Bapak ini kan termasuk polanya masih ke cure lagi kan? Cure seharusnya tanpa itu pun mungkin kalau kita bisa mengetahui latar belakangnya ya beliau ini, mungkin kita bisa bicara care-nya. Jadi apa yang seharusnya seumpama sudah anggaplah penyakitnya ini mulai membaik begitu ya, apa yang dilakukan. Nah, itu kan kita bisa berbicara masalah preventifnya. Kita bisa bicara masalah penyuluhannya, apa sih yang harus dilakukan. Demikian mungkin. Nah, itu gambaran seperti itu. Silakan mungkin Dokter Tanjung memiliki pengetahuan tentang asam urat, silakan. Jadi karena sudah ada ini dokter mungkin bisa langsung dijawab. Ya, pertama kan apa benar Bapak itu mengalami asam urat? Jangan-jangan hanya diduga atau karena ciri-cirinya ciri-ciri gitu ya. Makanya kita di medis kan harus cukup hati-hati juga memberikan ini ya biar nggak salah. Terus kemudian kalau memang itu benar, biasanya memang terkait ya kalau kita tahu ini kan dari pola makan ya. Pola makan ini yang cenderung tinggi namanya purin ya, yang bisa menghasilkan asam urat, terutama dari golongan kalau kita dibilang seperti kayak apa jeroan ya, jeroan terus beberapa jadi misalnya kalau dari protein animal ya istilahnya mungkin bagian dalamnya ya hati otak mungkin lebih baik jangan khusus ya. Jadi kita pilih lebih pada yang lemaknya sedikit, misalnya kalau ayam mungkin dari dada ayam seperti itu, terus atau makannya dari ikan seperti itu ya. Jadi untuk mengurangi risiko pada asam urat. Terus yang lain mungkin nah sini juga ada beberapa penelitian juga yang baru mengatakan bahwa resiko asam urat ternyata tidak hanya dari sumber asam urat itu sendiri, tapi akumulasi terhadap tingginya kalori kita. Jadi terutama dari sumber-sumber karbohidrat yang sederhana ya, kayak gula, tepung-tepungan itu juga mempengaruhi dari asam urat. Zaman dulu orang makan yang sama tapi
kok nggak asam urat kan seperti itu. Iya kan seperti itu kok banyak banget. Nah, ini diperkirakan banyak bahan makanan olahan dan lain sebagainya yang tinggi, kita sebut glycemic index-nya tinggi, itu ternyata mempengaruhi juga terhadap asam urat. Baik. Dan kalau seumpama memang betul sakit atau yakinnya bahwa itu terjadi asam urat, ya memang harus berobat begitu ya. Harus mendapat penanganan ya. Berarti hanya perlu pencegahan saja, tapi pengobatan juga penting di saat memang sakit begitu. Tapi memang tantangannya ini, Dok. Kalau menurut saya lebih melihatnya gini, memang kembali lagi itulah tadi ya, kita tidak boleh salah paham dalam arti bahwa itulah gunanya fungsi daripada obat itu sendiri. Membenar gunakan bukan menyalahgunakan. Betul. Ya, tapi kembali lagi kalau kita memakai definisi menyalahgunakan, ketika ada orang tergantung sama obat, sebenarnya dia juga menyalahgunakan. Terlepas daripada penyakitnya membutuhkan itu, Dok. Tapi sekarang pertanyaannya, ketika kita cerdas mengedukasi diri kita bisa bertanya pertanyaan yang lebih tajam kepada diri kita. Ketimbang dari bertanya misalnya, saya mesti pakai obat apa? Tapi pertanyaan yang lebih tajam adalah, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat saya akhirnya tidak perlu tergantung dengan obat itu tersebut ya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan di sana kadang-kadang kembali lagi sering salah paham. Contohnya misalnya kacang-kacangan nggak boleh bagi orang asam urat. Apa yang terjadi akhirnya? Oh, ternyata kacang bikin asam urat, kan jadi salah paham. Kacang asli maksudnya dia. Iya. Kacang gitu ya. Iya, jadi kesalahpahamannya seolah-olah jadi yang salah adalah kacangnya. Padahal yang salahnya adalah pola hidup kita yang tidak memungkinkan kita untuk bisa makan kacang, mengkonsumsikan kacang, atau bahkan katanya olahraga bisa bikin asam urat. Jadi seolah-olah olahraga bisa bikin asam urat, padahal sebenarnya adalah karena kita asam urat jadi tidak memungkinkan kita untuk berolahraga. Nah, jadi kembali lagi saya katakan mungkin yang bisa kita lakukan adalah pola hidup yang lebih sehat. Baik, ya nanti kita akan lanjutkan perbincangannya. Terima kasih, dan pemirsa Bali TV, kami akan segera kembali menghadirkan Dialog Harmoni Bali Healthy Life Way, the only way, sesaat lagi. Beki Banjar Bali Quiz kali ini bertandang ke Desa Jula, Tejakula Buleleng, Jegek Bagus Sari Waringin. Iwal Manis Jula. Di Desa Jula, ane milu Jegek Bagus, Iwal Manis pasti menang. Ayo Jegek Bagus campur sari. Maka jam milu kuit Bali TV. Kalau menang coba biasa, ane penting mana. Ikutilah Festival Folk Song Bali TV 2015. Segera daftarkan klub folk song Anda. Informasi dan pendaftaran hubungi 081 139 66168. Hai ladies, apa kabar nih? Seneng banget kita bisa nemeni ladies yang ada di rumah. Di mana lagi kalau bukan di Women's Diary, All About Women. Enak banget tadi ya. Ya, pemirsa Bali TV, di segmen keempat, segmen terakhir kami masih mengundang Anda untuk berinteraktif. Silakan, Healthy Life Way, the only way, masih dengan 3 orang narasumber kita. Dan sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita akan lanjutkan perbincangan tadi, yang tentunya sudah kembali membahas bahwa sebenarnya dalam pikiran kita yang harus sehat ya, bukan yang sakit seperti tadi ya. Jadi boleh-boleh saja, asalkan memang itu kembali kepada sifat kemandirian dan juga pikiran yang positif ya. Mungkin kalau saya boleh ini karena waktunya, saya cuma mau cerita aja. Kembali lagi, pikiran itu cuma salah satunya. Salah satu pikiran itu adalah bagian daripada kita. Cuma kita beranggapan bahwa kita sering mengidentikan atau mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran kita. Nah, sedangkan isi daripada pikiran kita kebanyakan 85% adalah sesuatu yang tidak penting, tidak berguna, dan kebanyakan adalah negativitas. Yang negatif, benar. Dan lebih dari 99% hal yang negatif yang kita khawatirkan tidak terjadi. Dan jadi kembali lagi pikiran kita juga bukan kita. Tidak ada masalah dengan alamnya pikiran kita, di mana pikiran kita selalu sifatnya negatif. Tapi paling tidak
kita aware dan sadar. Ibarat pikiran atau yang disebut dengan namanya akal budi atau yang disebut dengan sebuah pisau. Pisau itu bermanfaat bagi kita. Tapi ketika pisau itu misalnya mau dipakai untuk sesuatu sehingga kita bisa tidak terkontrol terhadap pisau tersebut, otomatis jadi merugikan kita. Jadi menggunakan pikiran kita bukan membiarkan pikiran kita menggunakan kita. Mungkin cuma itu. Jadi we control our mind ya. Jadi pikiran kita yang lebih berperan untuk ya kita memanfaatkan saja. Kalau mengontrol, saya rasa pikiran dia pasti akan selalu seperti itu. Ya mudah-mudahan cukup bisa dengan positif, ya. Cukup dengan menjaga jarak saja. Oke. Dan kalau misalnya dalam kasus-kasus di masyarakat ini mungkin ada Dokter Tanjung dan juga Dokter Bayu, ketika misalnya ada seseorang yang orang tuanya, ayah ibunya menderita sebuah penyakit yang dikatakan termasuk kategori penyakit genetik, ini kan kemunculan ada ketakutan, stres, khawatir, aduh nanti di masa tua kemungkinan saya 80% pasti akan kena penyakit yang sama. Gimana caranya untuk membuat pikiran tetap positif dan tetap sehat, tidak memikirkan penyakit? Ini silakan. Kebetulan tadi Mas Ade sudah sempat katakan bahwa peranan bukannya genetik nggak penting, tentu genetik penting, tapi kembali yang namanya tadi kita sebut sebagai epigenetik tidak semata-mata dipengaruhi oleh inti sel, tapi pada dinding sel dan lingkungan sel. Contoh paling gampangnya seperti ini. Mungkin kita balik ya, ada anak yang mana ayah ibunya sehat, nggak ada diabetes, nggak ada hipertensi, kok anaknya jadi diabetes dan hipertensi, padahal nggak ada ya leluhurnya sebuah sehat. Kenapa? Berarti peranan lingkungan sangat memberi peranan yang sangat besar pada pengaruh kesehatan seseorang. Nah kemudian dibalik, ayah saya diabetes, ibu saya diabetes, hipertensi lagi ya. Kalau dari awal kita pikiran saya pasti kena, nah otomatis secara nggak langsung pikiran kita sudah meracuni tubuh kita sendiri. Tapi kenapa nggak dibalik dengan pikiran positif? Kita bisa merubah pola jalan hidup kita menjadi lebih sehat, dan banyak terbukti yang mana orang tuanya obesitas, diabetes, anak-anaknya bisa hidup dengan sehat. Tidak terkena sama sekali. Sifatnya tidak deterministik. Tidak determinasi. Itu Dokter Bayu ada lebih. Silakan Dokter Bayu. Dalam kan ya. Persoalan penyakit itu kan tidak bisa dilihat saat kita sudah tumbuh besar kayak begini ya. Pasti ada, anggaplah tanda petiknya antek-antek sebelumnya, dalam pengertian akumulasi sebelumnya, termasuk di dalam bentuk konsepsi sebelum terjadinya sebuah yang namanya kehamilan itu ya. Artinya sebuah terbentuknya pertemuan antara sel telur dan sperma. Saat itu pula sudah kita mempersiapkan diri, terutama ibu ini, ibu hamil ya, mempersiapkan diri untuk bisa menjaga kondisi kehamilannya. Termasuk dengan ranting-ranting yang tadi disebutkan tadi, baik ranting nutrisi ya, istirahat dan sebagainya, persoalan olahraga dan sebagainya di situ. Bukan berarti tidak penting ibu hamil tidak boleh olahraga, tidak. Tapi penting, cuma tadi ada 4J tadi ya, disebutkan tadi jadwalnya kapan ya, jumlahnya berapa kali itu harus diketahui juga sehingga kita bisa memberikan masukan kepada ibu hamil. Nah, disinilah pentingnya peran bagaimana menjaga kondisi kehamilan agar tetap berjalan dan tumbuh dengan baik. Nah, karena dia dalam kondisi di 1000 hari pertama istilahnya sekarang ini, itu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang akan dampaknya dirasakan sekitar 10 sampai bahkan 20-40 tahun kemudian. Nah, ini mungkin yang terjadi dengan kita ya kalau mengalami kesakitan seperti itu, termasuk penyakit yang namanya tadi mungkin ada yang dibawa sejak lahir, itu termasuk yang disebutkan Dr. Tanjung, masalah hiperglikemi atau diabetes gitu ya. Nah, itu ada memori bisa diterima saat dia hamil, yang namanya fetal programming kalau di istilah kita. Fetal programming inilah yang akan membawa bibit, kalau bisa dikatakan demikian, membawa bibit sampai dia akhirnya menjadi dewasa, sampai terjadi kerusakan alat pengontrol gula darahnya. Jadi ada proses yang dewasa ini nanti ya. Tentu kan ada orang tiba-tiba jadi langsung seperti Ade Ray gitu ya. Langsung besar kan enggak mungkin. Prosesnya di belakang, prosesnya ketemuan dulu ya. Tapi kembali lagi dulu ya. Tapi kembali lagi memang menyenangkan hati ketika kita bilang bahwa nasib kesehatan kita ternyata bukan karena kita tuh kan, benar kan, karena ini menyenangkan gitu ya. Jadi kita membuat satu alasan yang cerdas. Tapi kembali lagi saya rasa hampir sebagian besar tentu nasib kesehatan kita adalah di tangan diri kita sendiri. Betul. Baik, ya sayang sekali waktunya sudah habis. Padahal ini topiknya cukup menarik sekali ya dan bisa mengedukasi masyarakat. Dan terima kasih untuk sudah hadir Dr. Tanjung, Ade Rai dan juga Dr. Bayu. Mudah-mudahan kita sudah bisa mengedukasi masyarakat dan merubah paradigma yang selama ini justru terbalik ya. Saya pun baru tahu hari ini nih, sore hari ini. Terima kasih atas kedatangannya dan sharing informasinya. Dan pemirsa Bali TV, sayang sekali sampai di sini Dialog Harmoni Bali untuk kesempatan kali ini. Saya Agus Dharma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Dialog Harmoni Bali selanjutnya. Kami akhiri dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om.